Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semuanya masih diberi kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Oke, kita kembali ke Pancasila. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila pra-kemerdekaan. Dan pada pertemuan minggu yang lalu sudah saya jelaskan mengenai latar belakang historis mengenai Pancasila, dan ini sedikit mengulang dan menegaskan bahwa perspektif historis sebagai sebuah bangsa, embrio bangsa Indonesia itu dapat diidentifikasi dan dilacak mulai abad ke-7 Masehi. Indikatornya apa? Yakni ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara, mulai dari Mataram kuno di Jawa Tengah, Sriwijaya di daerah Sumatera. Perkembangan selanjutnya di Jawa Timur ada kerajaan Kadiri, Singosari, Majapahit, dan seterusnya. Munculnya kerajaan-kerajaan itu merupakan suatu hal yang mendasari adanya jiwa kebangsaan, kenegaraan, kemasyarakatan, dan nilai-nilai Pancasila di situ diinternalisasikan dalam kehidupan berbangsa bernegara pada masyarakat Jawa pada waktu itu. Walaupun secara legal formal belum menamakan Pancasila. Dan di sisi lain, kita tidak bisa memungkiri dalam perjalanan sejarahnya, setiap kerajaan yang ada di Nusantara itu mengalami pasang surut. Terjadi suatu konflik yang menyebabkan suatu kerajaan itu runtuh. Namun yang patut kita garis bawahi bahwa dengan adanya suatu kerajaan itu, Nusantara sudah memiliki jiwa atau soul yang sama, jiwa kebangsaan, dan itu dijunjung bersama, dijaga bersama eksistensinya selama berabad-abad. Nah, pada masa kerajaan ya, ternyata istilah Pancasila itu teridentifikasi di dalam suatu kitab yang dinamakan Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca dan buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Nah, ini kemarin juga sudah saya jelaskan mengenai Pancasila itu apa. Ya, pada intinya Pancasila itu adalah panca itu adalah 5 dan sila adalah nilai, berarti nilai-nilai kesusilaan. Nah, perkembangan selanjutnya dalam sejarah di Nusantara ya, ternyata kita itu tidak bisa dilepaskan oleh kolonialisme, oleh penjajahan yang datang di Nusantara itu abad ke-16. Dan ini menjadi bahan perdebatan
apakah benar kita itu dijajah selama 3,5 abad? Ini dalam tanda kutip, ya. Oke. Jadi pada pertengahan abad ke-16 kita itu mulai kedatangan penjajah atau kolonialisme. Nah, adanya kolonialisme ini merusak jiwa bangsa yang sudah ada di Nusantara. Ya. Kekayaan alam di Nusantara itu dikuras. Setiap daerah, setiap kerajaan itu dipecah belah, dan bangsa Indonesia itu diperbudak. Ini seperti halnya sistem kapitalisme gitu loh. Ya, kita itu dijajah, tidak hanya secara SDM-nya, tapi juga secara sumber daya alamnya. Nah, keadaannya semakin parah. Keadaannya itu pada waktu itu ya, dengan adanya penjajah, kita itu tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Padahal Nusantara itu kaya, Nusantara itu kuat dengan adanya kerajaan. Namun kita itu kalah dengan strategi yang dilancarkan oleh penjajah itu sendiri. Datang awalnya humanis, namun ternyata di balik humanis itu ada suatu rencana yang mengakibatkan kita itu terjajah gitu loh. Apakah tidak ada perlawanan? Banyak sekali perlawanan terhadap bangsa penjajah ini. Namun sifatnya itu adalah masih kedaerahan. Suatu misal adalah peperangan di Aceh yang dipelopori oleh Cut Nyak Dien. Nanti ada perlawanan yang dipelopori oleh Imam Bonjol. Nanti ada perlawanan yang dipelopori oleh di Jawa itu ada namanya Perang Jawa. Itu perang terbesar. Sebenarnya bangsa Indonesia itu kurang apa ketika mempertahankan negaranya gitu loh. Namun pada kenyataannya, fakta historisnya, kita itu belum mampu menandingi dari bangsa penjajah itu. Jadi sifatnya itu masih kedaerahan gitu loh. Ya, belum menjadi satu kesatuan bahwa kita itu bersama-sama memerangi bangsa penjajah gitu loh. Sehingga ketika kita itu diadu domba itu sangat mudah sekali. Ketika kita itu diperalat itu sangat mudah gitu loh. Nah, makanya ini menjadi suatu perhatian kita untuk bersatu secara nasional gitu loh. Mempunyai jiwa kebangsaan, mempunyai jiwa nasionalisme, satu kesatuan yang utuh dalam bangsa Indonesia. Ini sangat penting gitu loh, supaya apa? Kita itu tidak mudah untuk dijajah kedua kalinya. Kita mampu mengcounter penjajahan di era modern ini gitu loh. Sehingga kita tuh mampu berdikari di negara kita. Ya. Oke, kita itu sudah merdeka gitu katakanlah ya. Secara fisik kita merdeka, tapi apakah secara secara
eh, secara katakanlah secara batinnya apa kita sudah merdeka 100% gitu loh. Nah, indikatornya apa kalau kita sudah merdeka 100% gitu loh. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semuanya, sehingga kita itu benar-benar merdeka 100% gitu loh. Lahir batinnya kita itu utuh merdeka gitu loh. Ya. Nah, maka dilatar belakangi dengan adanya hal-hal semacam itu, ini memunculkan suatu semangat baru, spirit baru yang yang diinisiasi oleh para pemuda bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908 memunculkan organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Kemudian ini dinamakan sebagai Kebangkitan Nasional. Kedua, itu adalah lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dan ini merupakan tonggak yang sangat penting dalam sejarah gitu loh, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Coba bayangkan gitu loh, pada tahun 1928 ya, ini belum lahir bangsa Indonesia, negara Indonesia itu belum lahir gitu loh. Jadi ini jauh sebelum negara Indonesia dibentuk. Lahir ini loh namanya negara Republik Indonesia. Tapi yang tumbuh dulu adalah jiwa-jiwa nasionalisme, jiwa kebangsaan gitu loh, untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, ini yang dinamakan dari sisi historisnya gitu loh. Makanya sumber historis itu sangat penting kita gali. Nah, kenapa penting digali? Presiden pertama, Insinyur Soekarno, itu pernah mengatakan seperti ini: jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah gitu loh. Nah, kenapa ini penting? Karena untuk membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Dan ini juga pernah diungkapkan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi. Historia Vitae Magistra. Ya. Yang artinya adalah sejarah itu memberikan kearifan. Jadi dengan adanya sejarah, kita itu mampu untuk menggali kearifan-kearifan. Nah, maka dari itu secara umum sejarah itu sebagai common sense. Sejarah itu merupakan guru kehidupan. Nah, jadi melalui peristiwa sejarah ini loh, kita itu bisa bermuhasabah ya. Kita itu bisa mengambil hikmahnya, pelajarannya. Ya. Baik itu dari sisi sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa yang lainnya. Jangan sampai kita itu menjadi bangsa yang ahistoris. Ya. Artinya bangsa yang lupa dengan sejarahnya. Ini repot, ini bahaya kalau sampai kita itu menjadi bangsa yang ahistoris. Nah, ya, kita kembali ke Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda itu menjadi tolok
ukur, tolok pertama ya, menjadi awal kemunculan eksistensi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang dulunya terkotak-kotak dalam kedaerahan, nah sekarang itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Apa? Bangsa Indonesia. Coba aja kita lihat redaksi dari Sumpah Pemuda gitu loh. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia gitu loh. Jadi para pemuda yang ada di Indonesia, nanti ada Jong Java, Jong Sumatera, itu berkumpul jadi satu ya, melebur menjadi satu kesatuan yang utuh dalam rangka untuk Indonesia gitu loh, untuk kemerdekaan Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia. Ya memang dari sejarahnya yang namanya Sumpah Pemuda itu ada beberapa tokoh di situ gitu loh. Ada M. Tobroni, ada Muhammad Yamin, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Dan Kongres Sumpah Pemuda itu yang digagas oleh M. Tobroni itu dimulai 30 April 1926 dan berakhir 2 Mei 1926 gitu loh. Itu awalnya gitu loh. Itu embrionya dari situ. Jadi Kongres Pemuda itu tidak serta-merta bisa melahirkan Sumpah Pemuda. Itu berdasarkan perdebatan yang sangat panjang antara Tobroni dan Muhammad Yamin. Di sisi lain juga ada namanya Sanusi dan Jamaluddin. Itu jadi perdebatan yang sangat luar biasa untuk merumuskan Sumpah Pemuda itu sendiri gitu loh. Itu adalah suatu buah pemikiran dari dari para pemuda yang ada di Indonesia, sehingga mampu melahirkan Sumpah Pemuda. Jadi seperti itu gitu loh. Nah makanya mari kita maknai Sumpah Pemuda itu tidak hanya tidak hanya secara letterlek, secara kasafnya saja gitu loh, tapi kita harus mampu menggali dari sisi historisnya gitu loh, perdebatan-perdebatannya, dinamika-dinamika yang muncul. Nah sehingga ini semakin memperkuat diri kita tentang keindonesiaan. Nah sehingga dengan tonggaknya adalah Sumpah Pemuda, kita itu tidak terkotak-kotak lagi gitu loh. Perjuangan kita itu satu kesatuan yang utuh, bangsa Indonesia. Secara historis kita perjuangannya kan secara terkotak-kotak, makanya kita tidak mampu untuk mengcounter penjajahan. Nah makanya dengan ini munculnya organisasi dan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan kemudian muncullah Soekarno itu yang mempunyai pemikiran terhadap Indonesia, dasar negara. Maka pada proses selanjutnya memunculkan yang namanya BPUPKI.